Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini kita mencoba membahas satu topik untuk mengisi konten minggu ini dengan topik yang juga hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu topik tentang sisa kemampuan nyata. Pertama yang saya ingin ceritakan adalah faktor kesejarahan dulu. Negara kita, pemerintah, itu dari perkembangan zamannya dari Kepres 18 tahun 2000, Kepres 80 tahun 2003, Perpres 54 tahun 2010, mencoba menangkap bagaimana caranya untuk menjamin pelaku usaha atau penyedia barang jasa itu mampu melaksanakan pekerjaan dari sisi kemampuan keuangan. Di Kepres 18, Kepres 80 kita kenal namanya SKK. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang senior, yang sudah lama berkutat di dalam pengadaan, masih ingat dengan syarat sisa kemampuan keuangan, SKK. Di mana juga dipadukan dengan surat dukungan keuangan dari bank. Nah ternyata cara ini tidak efektif, bahkan mengakibatkan pokja-pokja itu atau panitia lelang dulu dipaksa untuk memahami tata cara keuangan atau perhitungan rasio-rasio keuangan. Ternyata juga di lapangan bermasalah soal likuiditas. Nah kemudian di Perpres 54 tahun 2010 itu kemudian syarat diringankan dengan surat dukungan keuangan dari bank. Surat dukungan keuangan dari bank ini diperkuat, artinya untuk menghindarkan teman-teman panitia tender atau panitia lelang berkutat dengan teori-teori keuangan atau rasio-rasio keuangan dan dipercayakan kepada ahlinya yaitu perbankan. Karena dianggap ketika perbankan mengeluarkan surat dukungan keuangan dari bank, maka secara kesehatan keuangan atau yang disebut bankable, itu secara keuangan si pelaku usaha ini sudah dinilai sehat oleh bank. Tapi apa yang terjadi kemudian? Surat dukungan keuangan dari bank ini kemudian lama-kelamaan formatnya, formulasinya tidak lagi menunjukkan kompetensi keuangan. Banyak surat dukungan keuangan dari bank itu bunyinya hanya seperti ini. Bahwa bank akan memberikan kredit atau pernyataan kepada penyedia untuk layak diberikan kredit oleh bank apabila memenangkan paket. Nah kemudian ada juga Pak ditambahkan kemudian di beberapa surat dukungan dari bank, selain itu di pasal-pasal terkait surat dukungan bank itu ditemukan juga kalimat apabila penyedia memenuhi persyaratan-persyaratan perbankan. Nah ini dari dua hal ini kemudian surat dukungan dari bank itu kalau saya sering sebutkan ini seperti nothing gitu, seperti nggak ada apa-apanya, seperti hanya selembar surat saja. Sementara pemerintah yang berharap besar terhadap perbankan untuk memberikan rekomendasi tentang kesehatan keuangan dari pelaku usaha ini justru tidak mendapatkan dampaknya. Nah ini diskursus yang sangat panjang dan akhirnya di Perpres 16 kemudian dicari formulasi baru. Nah formulasi baru ini kemudian seolah-olah kembali kepada formulasi lama yang disebut dengan SKK. Disebut sekarang dengan sisa kemampuan nyata. Kalau kita lihat sisa kemampuan nyata ini mengadopsi praktik bisnis umum yang berlaku di dunia usaha. Nah jadi untuk menilai kemampuan keuangan, pemerintah menyepakati untuk menggunakan perhitungan sisa kemampuan keuangan nyata atau sisa kemampuan nyata yang basicnya adalah kekayaan bersih. KB ini juga disandingkan dengan beban perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi ada unsur sisa kemampuan paket atau daftar paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Ini juga menjadi faktor penimbang atas perhitungan kemampuan nyata. Nah ini diharapkan mampu untuk menjamin bahwa pelaku usaha yang mendapatkan paket tender, pelaku usaha yang mendapatkan paket pekerjaan ini memiliki kemampuan kapabilitas keuangan yang cukup untuk melaksanakan paket pekerjaan sampai dengan selesai. Karena di beberapa daerah para PPK pengguna anggaran ada yang atau banyak yang mengeluh bahwa justru penyedia-penyedia yang dimenangkan yang memenuhi syarat SKN ini justru ternyata kesulitan likuiditas. Bahkan ada yang mengajak-ngajak atau menyeret-nyeret PPK ketika akan mendapatkan kredit dari bank untuk melaksanakan pekerjaan atau kredit konstruksi. Nah ini hal yang tentu tidak diharapkan.
Maka di tahun 2019 terbit salah satu kebijakan yaitu Permen PU 8 tahun 2019 sebagai perubahan dari Permen PU atau perubahan dari Permen PU 8 tahun 2011 tentang bagaimana tata cara penerbitan izin usaha bagi jasa konstruksi atau penyedia jasa konstruksi. Di pasal 32 Permen PU 8 tahun 2019 itu disebutkan bahwa untuk perusahaan menengah itu wajib memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Kemudian untuk perusahaan kualifikasi besar wajib memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik, kemudian diregistrasi. Nah, ini menimbulkan diskusi juga di registrasi ini, tapi saya tidak ingin masuk ke perdebatan itu karena terlalu panjang. Nah, inilah pasal 32 Permen PU 8 tahun 2019 inilah yang kemudian diadopsi oleh Permen PU 14 tahun 2020 sebagai perubahan dari Permen PU 7 tahun 2019, di mana muncul kemudian tata cara untuk paket menengah sumber perhitungan dari SKN itu diambil dari informasi kekayaan bersih yang ada di laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, untuk besar itu kemudian disebutkan bahwa untuk paket besar atau segmentasi besar SKN-nya diambil dari informasi kekayaan bersih yang didapat dari laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik dan diregistrasi. Yang ingin saya tegaskan adalah sekarang hanya ada satu indikator kemampuan keuangan yang disyaratkan oleh regulator atau pemerintah, yaitu SKN. Untuk itu jangan lagi ditambahkan persyaratan-persyaratan yang juga menilai syarat yang sama atau unsur yang sama. Unsur kemampuan keuangan sudah ditetapkan menggunakan SKN. Maka tidak ada lagi peluang atau regulasi yang mengatur untuk menambahkan unsur baru untuk menilai kemampuan keuangan seperti laporan atau rekening koran selama misalkan ada beberapa teman yang menginformasikan di beberapa daerah ada yang mensyaratkan laporan rekening koran 3 bulan terakhir dengan nilai 10% dan seterusnya. Ini terus terang menurut saya penambahan syarat yang sebenarnya tidak diatur tentang penambahan persyaratan soal ini. Karena apa? Unsur keuangan sudah diatur di Perpres 16 tahun 2018 dan Permen PU 14 tahun 2020. Unsur kemampuan keuangan hanya dinilai dari SKN. Jadi bagi yang menambah-nambah syarat, berarti penambahan syarat ini adalah menambahkan di luar syarat Perpres 16 tahun 2020. Jika persyaratan ini kemudian menghambat pencapaian tujuan dan kebijakan dari pemerintah, maka ini dapat menjadi bumerang bagi teman-teman pelaksana pengadaan yang mensyaratkannya. Kemudian yang kedua, yang ingin juga saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena saya takut ini terlalu panjang. Yang kedua adalah sering terjadi di lapangan kesalahpahaman. Untuk SKN ini tidak ada kewajiban penyedia untuk menyampaikan SKN. Karena syarat SKN ini adalah syarat penilaian atau perhitungan. Jadi yang wajib menghitung SKN itu adalah Pokja. Sedangkan penyedia hanya berkewajiban satu saja, menyampaikan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi kekayaan bersih. Kemudian laporan keuangan ini harus bisa diverifikasi, dibuktikan oleh Pokja dengan kantor akuntan publik. Dan kantor akuntan publiknya ini yang diverifikasi adalah kantor akuntan publik yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kantor akuntan publiknya tidak memverifikasi atau tidak menyatakan pendapat atau tidak menyatakan bahwa laporan keuangannya benar sudah diaudit, maka otomatis laporan keuangannya tidak dapat diterima sebagai laporan keuangan yang digunakan untuk menilai SKN.
Fokusnya laporan kekayaan bersih yang disampaikan oleh perusahaan untuk menilai SKN itu tidak dapat diterima atau diyakini oleh Pokja. Jadi persoalannya bukan tentang laporan keuangannya unaudit atau auditable, tetapi informasi kekayaan bersihnya tidak dapat diyakini oleh Pokja untuk diinput dalam perhitungan SKN. Kenapa seperti itu? Karena tidak dapat dibuktikan. Paling utama adalah bahwa untuk SKN penyedia tidak wajib menyampaikan perhitungan SKN pada penawaran. Penyedia hanya wajib menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, kemudian dimasukkan di dalam isian kualifikasi, diupload di dalam isian kualifikasi, kemudian di dalamnya wajib mencantumkan informasi kekayaan bersih yang bisa diverifikasi kepada kantor akuntan publiknya. Verifikasi kantor akuntan publik dapat saja dilihat pada laporan keuangan tadi. Apakah kekayaan bersihnya memang sudah diaudit atau tidak? Jadi kantor akuntan publik ini tujuannya adalah untuk memverifikasi dari laporan kekayaan bersih yang disampaikan oleh penyedia dan ada di dalam laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi sekali lagi, bukan perhitungan SKN yang diminta kepada penyedia, tetapi yang diminta kepada penyedia adalah laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar, kemudian yang diambil sebagai bagian perhitungan SKN oleh Pokja adalah laporan atau informasi kekayaan bersih perusahaan. Nah, Pokja bertugas menghitung SKN sampai dengan ditetapkannya pemenang. Jadi perhitungan SKN itu berjalan, gitu ya, berjalan. Nanti kita bahas lagi lebih dalam, tapi intinya itu. Saya hanya ingin menjawab kesalahpahaman yang selama ini terjadi, karena sudah ada beberapa laporan yang saya lihat gugur karena tidak menyampaikan SKN, padahal penyedianya sudah menyampaikan laporan keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf juga. Silahkan dikoreksi melalui kolom komentar. Dan jangan lupa, jika bermanfaat, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like and comment. Kemudian kalau itu bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain, silahkan di-share untuk kemanfaatan kita bersama. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.